Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang jawab nih? Pagi, Waalaikumsalam. Pak. Ya, eh, Iya, Pak. selamat bertemu kembali dalam perkuliahan analisis pangan halal, di mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode autentikasi produk hewani melalui pendekatan genomik ya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa teknik analisis yang terkait dengan autentikasi kehalalan produk pangan. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengelaborasi bagaimana metode autentikasi produk pangan melalui pendekatan genomik. Ada beberapa poin penting yang nanti akan kita bahas ya tentang kehalalan produk hewani, kemudian definisi analisis genomik, lalu teknik autentikasi produk pangan hewani melalui pendekatan genomik dan kelemahan serta kelebihan ya. Ini outline yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Oke, kita mulai dari kehalalan produk hewani sendiri ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehalalan produk hewani ya, ada beberapa ketentuan atau kriteria yang terkait dengan kehalalan produk hewani ini. Yang pertama adalah semua bahan hewani itu halal jika bersumber dari hewan yang dihalalkan ya, sesuai dengan ketentuan syar'i. Ya, hewan yang dihalalkan itu apa saja? Hewan-hewan ternak ya, seperti sapi, kambing, domba, ayam, bebek gitu ya. Eh, apa ya? Semua hewan ternak kecuali ya yang diharamkan menurut syariat Islam, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu eh, daging babi ya, dan semua bagian tubuh babi itu semua ulama sepakat ya bahwa itu termasuk kategori barang yang haram atau najis untuk dimakan. Kemudian yang kedua, hewan buas ya, hewan yang tidak diternakan ya, dan biasanya dia termasuk hewan apa, pemakan pemakan daging ya, atau karnivora ya, seperti apa, harimau, macan, kemudian apalagi lah ya, hewan-hewan lainnya yang memang dia adanya di hutan gitu ya. Yang hewan buas itu termasuk hewan yang bertaring dan berkuku tajam ya. Nah, itu kategori hewan yang diharamkan ya. Eh, Kemudian bagaimana dengan eh, kuda ya? Ada sebagian orang yang sering memakan daging kuda. Apakah kuda itu termasuk hewan buas atau hewan yang diharamkan? Ya. Nah, kuda itu dia termasuk hewan yang diternakan juga, ya kan? Eh, jadi boleh mengkonsumsi karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, kecuali kalau di hadis itu adalah keledai jinak ya, himar. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian hewan-hewan lainnya yang eh, apa termasuk kategori hewan amfibi ya, yang hidup di dua alam ya. Eh, Kemudian hewan yang menjijikan, ya, itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, disembelih secara syar'i ya. Jadi kalau yang namanya produk hewani,
hewan itu harus disembelih, ya, kecuali ikan ya. Ikan walaupun sudah menjadi bangkai, selama dia layak dikonsumsi maka masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau hewan darat, ya, eee, semuanya itu harus disembelih dulu, sebelum dikonsumsi. Nah, jadi proses penyembelihan juga di sini harus diperhatikan ya, karena ada aturan tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu, eee, memutus 3 saluran ya, saluran napas, saluran makanan ya, dan, saluran apa, nadi atau urat sarafnya itu harus terputus, sehingga darah keluar dengan sempurna. Kemudian tidak bercampur dengan barang yang haram atau najis. Eee, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, bahwa selain, babi, Allah mengharamkan darah bangkai dan hewan yang disembelih, eee, dengan tidak menyebut nama Allah gitu ya. Jadi, pada saat penyembelihan itu juga harus disebutkan nama Allah atau minimal bismillah, Allahu akbar. Seperti itu salah satu syarat penyembelihan syar'i. Dan yang keempat nih, yang sering kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan adalah semua prosesnya itu, hewannya berasal dari hewan yang halal, misalnya daging sapi. Disembelihnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Tapi pada saat penyimpanan, hutan, dia terkontaminasi oleh barang yang najis, ya. Apakah tercampur dengan daging babi, atau mungkin dia tercampur dengan kotoran hewan, atau campur dengan barang-barang najis yang memang itu dilarang untuk dikonsumsi, ya, maka statusnya menjadi tidak halal, ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga selain cara penyembelihan juga, cara penyimpanan dan pendistribusian, ya, pengangkutan daripada produk, hewan tersebut atau daging tersebut dipastikan dia tidak terkontaminasi oleh barang yang haram atau najis. Itulah, poin-poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kehalalan produk pangan hewani, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menemukan adanya daging sapi? Kita ingin memastikan apakah daging sapi itu terkontaminasi oleh barang yang haram atau najis, bisa nggak kita mengujinya melalui pengamatan secara langsung? Kalau pengamatannya misalnya daging itu sudah tercampur gitu ya, dalam artian dia sudah jadi daging giling misalnya gitu ya, atau daging cincang atau seperti apa. Mungkin agak sulit untuk membedakan kalau daging sapi itu ternyata terkontaminasi oleh barang yang najis atau yang haram. Tapi melalui pengujian di laboratorium, ya, kita bisa memastikan ya, autentikasi kehalalan produk pangan ini berdasarkan ada tidaknya cemaran produk lain atau bahan lain yang memang, eee, termasuk kategori yang tidak halal gitu ya, atau yang haram, nah, atau najis. Nah, jadi ada cara yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah suatu produk ini terkontaminasi oleh barang yang haram atau najis dengan melalui pendekatan, uji laboratorium, ya. Nah, produk-produk yang berasal dari hewani ini apa saja sih? Contohnya ya misalnya ada tulang ya, kulit, bulu ya, bulu unggas itu sekarang banyak dimanfaatkan untuk membuat apa namanya, asam amino ya, sistein sebagai bahan pelembut untuk pembuatan produk cake atau roti ya, di mana asam amino sistein ini punya karakteristik yang apa, yang tertentu yang
spesifik ya, yang, itu bisa, menghasilkan tekstur yang lebih lembut gitu ketika itu ditambahkan dalam suatu produk makanan. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, ternyata bulu hewan itu juga sedang digunakan ya, untuk keperluan, eee, industri produk, makanan atau bahan ingredient. Kemudian daging, ya udah pasti ya, kalau daging itu udah makanan pokok sehari-hari kan. Kemudian lemak, nah lemak ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Kalau yang terlihat yang seperti yang ada di bagian daging itu yang nempel-nempel yang warna putih, itu yang atau bentuknya apa ya Mas, itu yang kenyal-kenyal itu ya, itu adalah jaringan lemak yang tapi ada juga lemak yang dia memang tercampur dengan daging gitu ya, sehingga perlu diekstrak, eee eee, bagian lemaknya itu. Kalau kita masak daging kan kadang-kadang tuh dia, bagian atas itu ada muncul, lapisan yang dia tidak bercampur dengan air gitu ya, ketika kita memanaskan. Itu adalah bagian lemak yang terekstrak ketika dia dipanaskan. Kemudian, jeroan, darah, ya, plasenta. Darah dan plasenta ini kadang dimanfaatkan juga ya. Darah itu biasanya digunakan sebagai media untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian plasenta untuk produk obat-obatan atau produk kosmetik ya, susu, telur, ikan, udang, dan lain sebagainya. Jadi bagian tubuh hewan ini jangan kita berpikir hanya dagingnya saja yang dimanfaatkan, tapi semua bagian tubuh hewan itu bisa menjadi bagian yang, eee, apa, perlu diperhatikan ya, aspek kehalalan. Nah, ini saya ambil contoh juga dari, beberapa produk turunan babi ya. Mungkin saya juga pernah menjelaskan ya di perkuliahan tentang manajemen pangan halal. Jadi semua bagian tubuh babi itu bisa dimanfaatkan ya, dari mulai dagingnya ya sudah jelas ya, itu, sebagai, bagian yang sering digunakan untuk produk bakso ya, rumah makan, bacon, ham ya, kemudian, campuran sosis ya, shortening ya, itu lemaknya ya, untuk penyedap, termasuk juga untuk bahan pelembut ya, shortening itu emulsifier ya, untuk produk roti, biskuit, dan flavor. Tulangnya bisa digunakan untuk pembuatan karbon aktif dan kalsium ya, untuk produksi susu, ya, pasta gigi, kemudian kulitnya juga bisa diekstrak untuk pembuatan gelatin ya, eee, tulang juga bisa ya buat gelatin itu ya, untuk emulsifier ya, dalam produk permen, marshmallow, selai, kapsul, jelly ya, puding, stabilizer untuk, produk jus, sirup, margarin, itu menggunakan gelatin ya. Kemudian minyaknya itu bisa juga dicampurkan dengan vegetable oil ya, untuk, produk-produk yang ya seperti bahan kosmetik gitu ya, kadang menggunakan lemak babi juga itu, lard ya. Lalu, sosis, eee, ya itu kalau sosis dari daging ya biasanya. Kemudian darah itu digunakan untuk media fermentasi ya. Nah, kadang-kadang hemoglobinnya itu diambil kemudian dipakai untuk, eee, penelitian atau untuk kepentingan medis ya. Kemudian, bulunya itu bisa digunakan untuk memproduksi sistein, sikat gigi, kuas ya, kuas dari bulu babi ya itu harus, kalau kita menggunakan kuas hati-hati ya, kuasnya itu dari bulu binatang atau bukan. Kalau dari bulu binatang, apalagi kalau dari bulu hewan yang haram, maka kuas itu nggak boleh digunakan untuk mengoleskan, produk makanan ya, seperti dalam
Kalau kita beli martabak itu suka pakai kuas ya untuk mengoleskan menteganya. Nah, pastikan kuasnya itu bukan dari bulu babi, bukan dari bulu babi ya, kuasnya itu bisa juga dari bahan sintetik, bisa juga dari bahan, hewani ya. Ada juga yang dari, apa namanya itu, eee, semacam ijuk gitu ya, yang dari apa, sebut kelapa gitu. Nah itu, perlu diperhatikan ya dari mana sumber. Eee, Kolagen, itu juga dihasilkan dari kulit ya, dan sebagian sering digunakan sebagai bahan, kosmetik ya. Kemudian enzim yang dari empedu ya, dari jeroan itu digunakan sebagai menghasilkan, untuk media fermentasi, kemudian untuk menghasilkan kasein ya. Rennet itu sering digunakan untuk produksi keju, whey, laktosa, dan lain sebagainya. Pankreas itu digunakan untuk memproduksi insulin ya. Kemudian usus sering digunakan untuk membuat casing ya, pembungkus sosis. Nah, itu, eee, termasuk kolagen juga kadang-kadang digunakan untuk pembungkus sosis juga, casing-nya ya. Eee, jadi betapa banyak ya bahan-bahan yang bisa bersumber dari bagian tubuh babi yang itu semuanya termasuk kategori yang diharamkan, yang, bagaimana kita memastikan ya, apakah suatu produk ini mengandung turunan hewan babi atau tidak gitu ya. Contohnya seperti gelatin, memastikan gelatin itu bukan dari babi gimana caranya? Nah, tentunya di sini pendekatan-pendekatan, uji laboratorium itu menjadi salah satu, eee, jawaban atau solusi ya untuk, memastikan keaslian ataupun autentikasi, suatu produk pangan tersebut ya. Jadi, nah, autentikasi itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi kalau dari, bahasa ininya ya, definisi dari autentikasi, itu adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan membuktikan kesesuaian atau kebenaran produk pangan sesuai deskripsi, label, dan komposisinya. Misalnya, di labelnya 100% pure ground beef, 100% dihasilkan dari daging sapi murni, misal. Benar nggak 100% daging sapi? Nah, untuk memastikannya bagaimana? Ya kita cek, keaslian tersebut melalui pengujian laboratorium, ya. Apakah benar-benar 100% atau jangan-jangan dia tercampur, kan. Nah, tindakan autentikasi ini dilakukan untuk memastikan, ya, bahwa pangan itu terbebas dari pemalsuan yang dapat membahayakan atau merugikan konsumen, ya. Jadi pastikan bahwa produk itu betul-betul otentik, ya, tidak dicampur, tidak dipalsukan dengan cara, ya, pembuktian, ya, melalui uji laboratorium atau melalui pendekatan lain. Tujuan dilakukannya autentikasi halal pada produk pangan, ya, untuk memastikan, ya, menjamin bahwa makanan yang beredar itu halal untuk dikonsumsi, ya. Jadi, ya, sekarang di ketentuan sertifikasi halal pun untuk produk-produk hewani itu yang menggunakan bahan hewani biasanya disyaratkan sebelum proses perizinan halalnya itu terbit, dia harus lakukan uji autentikasi atau uji, keaslian ya produk pangan tersebut, apakah dia mengandung sesuatu yang diharamkan atau tidak. Paling tidak, pengujian, cemaran babi ya pada produk pangan itu biasanya dilakukan untuk produk-produk yang berbahan hewan. Nah, ini sebagai salah satu syarat untuk
memastikan keaslian suatu produk pangan tersebut sehingga nanti bisa disertifikasi halal. Jadi, eee, tindakan autentikasi ini tentunya harus menjadi, salah satu apa namanya, prasyarat utama ya bagi, produk-produk yang beredar di pasaran. Nah, ini saya ambil contoh betapa produk hewani ini masih sangat beresiko dari sisi kehalalannya, terutama di negara kita yang pengawasannya belum terlalu ketat ya. Ini tahun 2010 ya saya ambil datanya dari, eee, berita yang disampaikan oleh Badan POM. Setelah melakukan penelitian ya, beberapa produk abon, dendeng yang berlabel halal ternyata positif mengandung DNA babi ya. Contohnya di sini ada dendeng sapi ya, daun cabe ya, mereknya, Brenggolo, kemudian Dua Dinar Bandung. Ini semua adalah produk IRT ya, tapi saya, ini berdasarkan hasil penelitian dari Badan POM ya, bukan. Ketika kita lihat di labelnya dituliskan di situ dendeng abon sapi ya, dendeng abon sapi Brenggolo. Tapi pada saat diuji di laboratorium, ternyata positif mengandung DNA babi. Padahal di labelnya sendiri, kemasannya mencantumkan logo halal ya, walaupun halalnya halal versi penjual ya tulisannya ya, bukan halal asli, dari, MUI gitu ya, logonya bukan logo resmi. Nah ini bukan satu hal yang mustahil ya, di pasaran itu ternyata pencampuran produk babi pada produk produk daging sapi itu masih terjadi. Nah ini karena apa? Mungkin saja si pedagang itu secara tidak sengaja menggunakan peralatan yang pada saat penggilingan dagingnya itu mungkin bercampur dengan daging babi, mungkin. Atau bisa jadi dia secara sengaja mencampurkan daging babi itu untuk mengurangi biaya produksi, gitu kan, sehingga di dalam produk tersebut terbukti mengandung, eee eee, DNA babi. Nah, ini contoh ya, betapa proses autentikasi ini menjadi hal yang sangat penting ya, terutama untuk produk-produk tulang hewani. Nah, ada beberapa cara ya bisa kita lakukan untuk melakukan pengujian, keaslian ataupun ada tidaknya cemaran daging babi itu, produk hewan itu, dengan melalui pendekatan genomik ya. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan genomik ini? Jadi kalau kita lihat dari nomenklatur ya, istilah, genomik itu sendiri adalah, eee, dia bagian dari ilmu biologi ya, yang berfokus pada penentuan struktur, fungsi, evolusi, pemetaan, dan pengeditan genom. Genom itu kumpulan dari gen ya. Jadi bagaimana, eee, struktur individu sifat karakteristik individu itu bisa diidentifikasi, bahkan mungkin bisa dipetakan ya, bagian gen yang spesifik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain, ya. Termasuk untuk keperluan rekayasa genetik, maka analisis genomik ini sangat penting, ya. Apa, istilah genomik ini mengacu pada genom ya. Genom itu adalah kumpulan DNA lengkap dari suatu organisme, termasuk semua gennya serta konfigurasi struktur 3 dimensi dari, gen itu yang, eee, diturunkan secara
hierarkis ya dari gen menghasilkan protein. Ada sedikit berbeda ya, genomik dengan genetika. Ya, kalau genetika itu studi tentang gen individu dan perannya dalam pewarisan ya. Jadi lihat lebih ke arah sifat fenotipik yang untuk uh, melihat apakah sifat fenotipik ini berkaitan dengan fungsi gen tertentu ya, itu genetika. Jadi lebih ke pewarisan sifat. Tapi kalau genomik itu karakterisasi kolektif ya, dari semua gen yang ada itu dikumpulkan kemudian dikuantisasikan, dan apakah ada kaitannya dengan sifat dan karakteristik dari suatu individu, itu juga bisa dilihat dari struktur gen. Jadi kalau gen ini lebih lebih ke arah apa namanya itu, kalau genomik itu untuk kepentingan forensik biasanya ya, untuk melihat adanya suatu penanda gitu ya, marker yang bisa mendeteksi perbedaan individu gitu ya, diversitas dari satu individu itu bisa dilihat dari genomik. Nah, dari situlah maka analisis genomik ini menjadi landasan penting dalam membedakan setiap individu atau untuk melihat perbedaan spesifik ya, perbedaan satu individu dengan individu yang lain ya. Diversitas lah ya, analisis diversitas dari makhluk hidup ya. Nah, DNA merupakan makromolekul yang mengandung informasi genetik yang bersifat spesifik ya. Jadi informasi genetik itu berupa urutan gen, urutan asam nukleat ya, yang bersifat spesifik sehingga sangat baik digunakan sebagai target untuk analisis produk pangan. Kenapa dapat digunakan sebagai target? Karena DNA setiap individu itu punya kekhasan, punya spesifitas, ada perbedaan urutan maupun atau apa sekuennya ya, sekuen dari DNA itu berbeda-beda. Ya, itulah yang nanti menjadi template untuk pengujian autentikasi halal. Karena spesifitas dari setiap gen makhluk hidup itu, maka kita bisa jadikan sebagai penanda untuk identifikasi eh, genomik, identifikasi individu dari makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa gen target ya, yang bisa digunakan untuk autentikasi kehalalan produk hewani ini. Antara lain yang sering digunakan itu biasanya adalah fragmen DNA kromosom atau DNA mitokondria. Dua-duanya digunakan. Ya, tapi biasanya paling banyak sih DNA mitokondria ya, karena dia spesifik ya dan cukup bisa diandalkan. Contohnya gen target yang sering digunakan adalah antara lain adalah sitokrom B, ya, sitokrom C oksidase pada bagian subunit 1, 2, dan 3, ya, atau gen yang memproduksi ATPase, ya, ATPase 6 dan ATPase 8, yang itu juga dari mitokondria, ya. Kemudian gen yang memproduksi 12 sRNA ya, sRNA atau SR16 RNA itu juga terdapat di dalam mitokondria biasanya ya. Jadi 12 sRNA atau 16 sRNA. Kemudian ada protein RPA1 ya, replikasi 1 ini di kromosom atau protein prion ya, itu juga bisa digunakan. Tapi paling banyak sih seringnya yang atas ini ya, sitokrom, ATPase, sRNA ini yang biasanya digunakan untuk autentikasi ya, itu dari DNA mitokondria. Nah, untuk bisa mengautentikasi keaslian suatu produk pangan itu tadi kan kita mengambil gen target yang spesifik
Kemudian kita lakukan proses amplifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan amplifikasi itu? Amplifikasi adalah penggandaan sejumlah DNA dari gen target yang akan dijadikan sebagai eh, template untuk mengautentikasi atau untuk melihat perbedaan antar individu. Dan biasanya untuk melakukan amplifikasi ini kita menggunakan alat yang namanya PCR. Ya. Alat PCR itu apa sih? PCR itu adalah singkatan dari polimerase chain reaction atau reaksi polimerisasi berantai kalau di Indonesia kan, di mana prinsip daripada alat ini adalah dia akan menggandakan atau menyalin secuplik fragmen DNA. Secuplik itu artinya tidak semua fragmen ya, tidak semua bagian DNA, tapi hanya urutan tertentu ya, yang disebut sebagai gen yang spesifik ya dari setiap individu itu secara in vitro ya, bukan secara in vivo. Kalau penggandaan secara in vivo itu kan itu namanya proses replikasi. Ya, replikasi kan terjadi di dalam sel. Ini replikasinya terjadi di luar sel, di dalam alat yang namanya PCR. Itu kita sama seperti mesin fotokopi lah ya, memfotokopi fragmen DNA melalui pendekatan secara in vitro. Nah, bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Jadi reaksi polimerisasi itu akan bisa dilakukan dengan menggunakan eh, yang namanya primer yang komplement dengan DNA target. Primer ini urutan DNA yang spesifik yang dia hanya menempel di DNA di gen tertentu ya, di bagian fragmen tertentu yang komplement dengan DNA target tadi. Jadi di sini kuncinya adalah untuk melakukan amplifikasi itu kita membutuhkan yang namanya primer. Apa sih primer ini? Primer ini adalah sekuen atau urutan oligonukleotida pendek. Jadi ada beberapa asam nukleat yang dirangkai, misalnya A, C, T, G, A, G, T, dan seterusnya itu ya. Sejumlah kurang lebih 20 sampai 30 pasang basa. Urutan sekuennya itu ya paling banyak ya ada sampai 30 ya, kurang lebih 20 sampai 30 pasang basa yang dia akan berfungsi sebagai awalan atau template mungkin starter lah kalau yang dibilang. Jadi pada saat dilakukan sintesis itu diawali dengan penempelan prime di posisi tertentu dari fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Tanpa adanya primer, maka reaksi polimerisasi ini tidak bisa berlangsung. Oleh karena itu, maka kita perlu memilih atau menggunakan primer yang cocok, yang komplement dengan DNA target. Jadi nggak bisa juga sembarangan kita menggunakan primer, kalau nggak komplement ya nggak akan terjadi reaksinya, karena dia akan nggak bisa menempel. Bagaimana supaya dia bisa menempel? Dia harus komplement, harus cocok dengan urutan DNA yang akan diamplifikasi. Sehingga di situ perlu kita melakukan desain primer, pemilihan primer yang cocok, yang sesuai. Lalu yang diperlukan dalam tahapan PCR itu selain primer ada yang namanya template DNA. Template itu tempat untuk pencetakan DNA. Maksudnya template DNA itu ya urutan dari fragmen DNA yang akan kita amplifikasi. Berarti kita butuh DNA di situ. DNA dari mana? Dari makhluk hidupnya, kita isolasi. Nah, kalau dalam produk pangan ada nggak DNA? Misalnya dalam daging ya pasti ada lah DNA. Kan DNA di dalam sel daging itu bukan muncul. DNA yang mana? Nanti DNA yang kita akan targetkan sesuai dengan gen yang spesifik tadi, gitu ya. Kemudian sepasang primer. Tadi primer itu ada dua ya, forward dan reverse primer. Karena dia DNA itu kan bersifat apa?
double helix itu ya. Sehingga yang diamplifikasi itu tidak hanya satu untai, tapi dua-duanya nanti. Kemudian DNTP, DNTP itu sama dengan deoksi nukleotida trifosfat. Jadi asam nukleat yang akan ditambahkan, ya. Misalnya DATP, DGTP, DCTP, yaitu adalah DNTP disebutnya. Kemudian kofaktor untuk membantu enzim DNA polimerase bekerja, yaitu biasanya ditambahkan magnesium klorida ya sebagai kofaktor enzimnya. Lalu ditambahkan juga buffer untuk selain enzim DNA polimerase. Nah, itu adalah komponen yang diperlukan dalam reaksi PCR ya. Bagaimana cara kerjanya? Ya. Jadi PCR ini diawali dengan proses, kan DNA-nya ini mau kita amplifikasi. Supaya dia DNA-nya teramplifikasi, maka pertama kita harus membuka dulu struktur DNA itu yang tadinya dia bersifat X, kita denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius, sehingga struktur DNA-nya akan terbuka, membentuk dua untai yang terpisah. Ya, kalau tadinya kan bergabung, ini kan ada ikatan hidrogen, kita panaskan, ikatan hidrogennya akan terputus, maka dia akan terbuka strukturnya. Nah, proses pembukaan struktur DNA ini biasanya dilakukan pada tahapan awal, ya, yang disebut denaturing. Nah, setelah terbuka, ya, baru tahapan kedua, primer yang ada di dalam campuran DNA tadi, kan dalam alat PCR itu kita tambahkan di dalam tabungnya ya, tabung tempat terjadinya reaksi itu kita tambahkan DNA target, kemudian atau disebut DNA template, kemudian primer, enzim DNA polimerase dan nukleotida ya, dan DTTP, DCTP, DATP, DGTP ini DNTP namanya. Ini kita tambahkan semuanya dicampurkan dalam satu wadah. Kemudian setelah didenaturasi, si primer ini akan menempel. Dia menempel di mana? Dia akan menempel di bagian awal untuk proses amplifikasi sesuai dengan urutan yang spesifik tadi. Makanya si primer ini harus komplement. Kalau dia nggak komplement, dia nggak akan menempel. Nah, di sini kita membutuhkan minimal 2 primer ya, yang primer forward sama reverse primer karena DNA-nya kan sepasang, sehingga kita membutuhkan juga sepasang primer. Nah, setelah ini proses annealing ini terjadi ketika alat PCR ini kita panaskan selama beberapa menit, kemudian kita turunkan suhunya secara cepat ya dari 95 derajat kita turunkan ke 55 derajat Celcius. Nah, pada saat diturunkan akan terjadi proses annealing ya. Annealing itu artinya penempelan primer di posisi yang tepat ya, di urutan yang spesifik tadi sesuai dengan urutan DNA. Setelah terjadi penempelan primer, kemudian kita naikkan lagi suhunya menjadi suhu apa namanya ini disebutnya ini synthesizing atau yang disebut elongation ya, perpanjangan rantai. Nailing, kemudian synthesizing ini kita mulai mensintesis DNA-nya di sini. Jadi karena sudah menempel primer, nanti si DNTP ini akan melanjutkan, dia tinggal mengikuti urutan DNA yang ada di sini sesuai dengan pasangan basanya. Misalnya kalau di sini ada T, maka pasangannya dengan A, kalau C dengan G, kalau G dengan C dan seterusnya. Dia nempel satu persatu terus dengan bantuan enzim DNA polimerase. Sampai ke bagian ujung yang ditentukan nanti dia akan DNA-nya itu akan sampai ke posisi di mana apa namanya itu target ujung amplifikasi itu telah tercapai ya. Nah, ini biasanya dilakukan selama beberapa kali ya, kemudian nanti diulang lagi, panaskan, kemudian diturunkan suhunya, nanti dinaikkan lagi terus sampai urutan DNA yang teramplifikasi ini lengkap ya. Dari 2 DNA
menjadi 4D. Nah, itu baru satu siklus, ya. Kalau misalnya kita lakukan 20 siklus atau lebih, maka ya kita tinggal kalikan aja, 2 × 20, berapa jumlahnya itu ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus sampai jutaan kopi DNA untuk akan tersintesis atau terbentuk melalui mesin PCR ini. Jadi itulah gambaran tentang reaksi PCR ya dalam amplifikasi DNA. Oke. Nah, di sini ada beberapa teknik PCR yang sering dilakukan. Yang paling umum itu adalah direct PCR, ya, atau PCR konvensional. PCR konvensional ini adalah perbanyakan materi genetik, ya, secara berturut-turut, dan tahap deteksi dilakukan, ya, bila perbanyakan materi genetik telah selesai. Jadi reaksinya biasanya dilakukan secara langsung gitu ya. Kita perbanyak sampai beberapa siklus. Nah, ya biasanya reaksi PCR ini dilakukan dalam tabung reaksi ya, seperti biasa. Nanti kita lakukan pemanasan, denaturasi, kemudian handling, lalu dilakukan pemanasan lagi, dinaikkan suhunya 72 derajat sehingga terjadi proses sintesis DNA dan seterusnya, ya. Nah, sampai beberapa kali siklus kita hentikan, kemudian setelah itu kita identifikasi hasil PCR itu dengan menggunakan teknik elektroforesis ya, untuk memastikan apakah DNA yang kita amplifikasi itu telah berhasil teramplifikasi atau tidak. Nah, kalau reaksi PCR konvensional ini tidak bisa langsung dideteksi, tapi kita harus ambil hasil PCR itu, kemudian kita running dengan menggunakan alat elektroforesis. Nah, yang kedua, ada yang namanya real time PCR. Real time PCR ini merupakan pengembangan dari metode PCR konvensional, di mana metode ini dilakukan secara kuantitatif. Artinya, hasil analisis itu bisa diidentifikasi langsung di dalam alatnya. Tidak perlu kerja 2 kali maksudnya. Kalau tadi kan konvensional dilakukan PCR, nah hasil PCR-nya nanti dipindahkan ke alat elektroforesis, baru kita amati hasil elektroforesisnya dengan melihat pita-pita DNA yang munculnya seperti apa. Nah, kalau dalam real time PCR, ini dilakukan metodenya dengan cara DNA itu diamplifikasi, tapi sekaligus diidentifikasi hasil amplifikasinya itu secara real time, secara langsung, gitu ya. Dengan menggunakan biomarker atau biasanya menggunakan pewarna si apa namanya itu, DNTP-nya itu nanti diberikan marker ya, pelabelan pada oligonukleotida yang akan ditambahkan pada reaksi. Karena nanti dia terjadi reaksi perpanjangan, maka si pewarna tadi akan memberikan fluorescence atau apa namanya itu, pemendaran cahaya gitu ya. Ketika dia teramplifikasi, dia akan memberikan efek fluoresen yang akan ditangkap oleh detektor. Jadi fluorescence dari nukleotidanya ini nanti akan terlihat melalui pembacaan oleh detektor yang ada di dalam alat PCR tadi. Sehingga begitu DNA itu teramplifikasi, reaksi itu berjalan, maka akan terbaca di dalam detektor. Kalau ini terjadi proses amplifikasi. Itu prinsip dari
real time PCR ya. Nah, ini alatnya. Jadi nanti di situ ada DNA yang nanti akan diamplifikasi ya melalui tahapan pertama yaitu denaturasi sama ya seperti tadi. Kemudian tahapan kedua penempelan primer, pennaling. Tahapan ketiga elongasi. Nah, elongasi ini karena kita berikan di sini adalah DNTP yang berfluorescence, maka nanti pada saat dia terjadi amplifikasi, dia akan memberikan pendaran cahaya yang bisa ditangkap oleh alat detektor PCR. Itulah gambaran dari prinsip kerja real time PCR atau kuantitatif PCR. Ya, nanti beberapa siklus itu akan terlihat dari hasil penangkapan cahaya yang dihasilkan oleh alat dari fluoresen dari hasil amplifikasi DNA-nya. Nah, biasanya teknik ini lebih banyak digunakan ya untuk mengautentikasi keaslian produk pangan karena dia lebih mudah dan cepat ya untuk pengerjaan dibandingkan dengan PCR yang konvensional tadi. Nah, biasanya ketika kita lakukan amplifikasi ya, di sini ada enzim yang sering digunakan untuk memvisualisasikan hasil amplifikasi itu dengan menggunakan dua dua ini ya, dua jenis enzim yaitu cybergreen ya. Cybergreen ini ketika terjadi proses perpanjangan ya DNA ya, nanti dia akan bereaksi nih dengan si enzim tadi ya, sehingga pada saat terjadi amplifikasi nanti enzim ini akan memberikan pendarahan cahaya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, itulah prinsip dari real-time PCR. Nanti di sini ada yang namanya daerah baseline, ya, kemudian threshold, dan amplification plot. Ya. Amplification plot ini artinya sejauh mana ya konsentrasi daripada si DNA target yang mampu menghasilkan pembacaan fluorescence ini ya, fluorescence ini pada saat dideteksi oleh alat PCR. Sehingga kalau dia muncul hasil pembacaannya ini positif gitu ya, maka dia akan menghasilkan suatu kurva ya, yang disebut sebagai kurva amplification ya. Nah, kurva amplifikasi ini nanti akan kita hitung ya nilai C number-nya itu sebagai nilai detection limit untuk memastikan seberapa sensitif sih alat ini bekerja mendeteksi keberadaan DNA dari suatu fixed sampel. Ya. Makanya alat real time PCR ini juga bisa dikuantisasikan gitu ya dengan menghitung nilai threshold dan amplification plotnya, sehingga kita dapatkan nilai limit deteksinya, ya, limit deteksi dari pengujian alat tersebut. Ini untuk analisis kuantitatif, ya. Nah, ini contoh alat real time PCR yang digunakan untuk mengidentifikasi DNA target ya, misalnya dari daging gitu ya, dari dendeng, dari apa yang memang dia dicurigai mengandung cemaran daging babi atau bahan babi, maka kita lakukan amplifikasi secara real time menggunakan alat real time PCR ini. Nah, ini contoh hasil amplifikasi DNA dengan menggunakan mesin real time PCR ya, menggunakan primer yang spesifik untuk babi, maka kita akan bisa melihat di sini ketika primernya ini spesifik untuk DNA babi, maka yang lain dia tidak akan muncul ya.
baik, ini contohnya ikan, sapi, ya, ayam, udang, itu dia dia akan datar saja gitu, tapi begitu dia mengandung DNA babi, maka dia akan muncul, eee, puncak yang menunjukkan kalau dia itu, eee, menghasilkan fluorescence yang cukup besar gitu ya. Eee, Fluorescence-nya itu artinya berarti kan DNA babinya terbaca di sini. Jadi dia menunjukkan kalau produk tersebut positif mengandung, eee, DNA babi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai, multiplex PCR ya. Multiplex PCR ini pengembangan dari, metode amplifikasi DNA tapi menggunakan, biochip ya. Jadi di situ ada tempat untuk, mengamplifikasi, sekaligus ya, dalam satu kali running itu bisa mendeteksi multi spesies ya. Karena dia menggunakan multi chip tadi ya, mungkin ini untuk memudahkan proses analisis aja ya. Jadi multiplex ini berarti reaksinya itu bisa dilakukan secara simultan dengan menggunakan, eee, beberapa template, eee DNA secara sekaligus gitu ya. Dan, metode ini cukup, sensitif juga ya dibandingkan dengan metode PCR konvensional karena mungkin dia menggunakan, fluorescence juga sama seperti real time PCR tadi, di mana metode ini pertama kali dikembangkan ya, eee, oleh penelitian Lee tahun 2019 dengan menggunakan, 12 srRNA ya, sebagai DNA targetnya, bagian targetnya. Bisa juga menggunakan, 16 srNA, ND2 atau CO1 ya, itu untuk, gen targetnya. Kemudian kita lakukan elektroforesis, microchip, untuk menggantikan elektroforesis, gel tradisional. Jadi dia di sini tetap menggunakan teknik elektroforesis ya, beda dengan real time PCR. Kalau real time PCR kan tadi menggunakan, metode deteksi, fluorescence ya. Tapi di sini dia menggunakan, elektroforesis microchip ya, eee, untuk menggantikan, elektroforesis yang, biasa ya, gel tradisional, sehingga, bisa melakukan analisis, ya dalam jumlah banyak ya, misalnya 14 spesies hewan ya dalam bentuk daging mentah ataupun olahan itu bisa langsung dilakukan satu kali running ya, dengan, batas deteksinya sampai 0,02 nanogram. Ya cukup sensitif juga lah ya, dengan jumlah yang sangat kecil ini. Nah ini, metode ininya ya, jadi kita masukkan beberapa varian ini dalam satu ini ya, dalam satu apa namanya itu, wadah gitu ya. Misalnya di sini ada, eee, 4, pasangan primer ya, varian 1, varian 2, varian 3, varian 4, maksudnya ini dengan jenis DNA yang berbeda-beda gitu. Eee, jadi dilakukan, amplifikasi sekaligus dengan menggunakan alat, multiplex ini ya. Sehingga nanti, akan muncul ya, produk-produk tersebut kan tergantung jenis gennya tadi ya. Misalnya tadi ada pemilihan gennya ini, sRNA, 16 sRNA dan ini ada 4 gen target, maka dia akan muncul nanti produknya itu menjadi 4 4 pita yang berbeda-beda. Nah, eee, itu kalau kita menggunakan multiplex ya, tapi di situ kelemahannya kalau multiplex berarti kan kita butuh butuh, primer yang banyak, kemudian, dengan jenis yang berbeda-beda. Yang keempat ada yang namanya droplet digital PCR atau ddPCR ya. Ini juga termasuk metode baru ya untuk mengkuantitaskan DNA. Prinsip dari metode ini adalah dia menggunakan, sejumlah reaktor kecil ya, tempat untuk melangsungkan reaksi amplifikasinya itu ya, eee, dilakukan di dalam, eee, droplet tadi ya. Jadi,
ya mungkin semacam apa ya, kayak, eee, ada kolom-kolom gitu ya, kolom-kolom yang nanti mengandung, eee, salinan template dari DNA target. Jadi di situ nanti ada DNA yang akan kita amplifikasi di setiap droplet tadi. Nah, kemudian ditambahkan, primer, setelah itu lakukan amplifikasi ya, nanti akan dihitung dengan, menggunakan, sinyal fluorescence ya. Ini mungkin sama seperti real time PCR juga sih prinsipnya ya. Cuman dia ada beberapa wadah yang nanti, bisa digunakan secara bersamaan gitu ya. Eee, sehingga, metode, ddPCR ini ya untuk, menghitung kuantitas DNA itu tidak diperlukan lagi berupa standar ya. Jadi di situ, setiap, droplet ya, itu hanya berisi satu template ya, sehingga, eee, dia akan mengurangi gangguan dari, zat asing yang nanti ikut teramplifikasi. Ini akan meningkatkan akurasi dan, sensitivitas dari deteksi ini. Sehingga metode ini sering digunakan untuk, kontrol kualitas ya, keamanan makanan, seperti, makanan yang mengandung produk GMO ya, rekayasa genetik, atau adanya proses pemalsuan makanan atau penyakit yang ada di dalam makanan ya, seperti kasus gila dan lain sebagainya. Nah ini, teknik terbaru ya, yang biasanya digunakan untuk, kuantifikasi, atau untuk analisis, eee, pemalsuan gitu ya, atau, autentikasi dengan jumlah DNA yang sangat kecil karena dia sangat sensitif. Ini contohnya ya, kalau kita menggunakan droplet, digital PCR, jadi di sini ada tempat yang nanti akan dimasuki oleh, apa namanya itu, DNA-DNA yang kan nanti dia dimasukkan ke dalam, alat, e-droplet tadi ya, sehingga nanti di sini akan, eee, terpisah satu template DNA dengan template DNA yang lain ini akan, eee, spesifik, dia hanya mengandung satu template. Nah, nanti kalau kita reaksikan dengan si, apa namanya itu, primer-nya, ya, kalau primer-nya spesifik, nanti dia akan berikatan di salah satu template ini, sehingga nanti akan muncul perubahan warna yang itu dengan menggunakan fluorescent tadi, mengidentifikasi bahwa DNA di sini ada, apa namanya itu, eee, mengandung ya, kontaminan ataupun cemaran dari produk yang lain misalnya. Jadi akan kelihatan dari hasil visualisasinya ini, ya. Dia bisa langsung terdeteksi secara kuantitatif, ya. Nanti dihitung fluorescence intensitasnya itu berapa. Jadi kalau yang positif, dia ada angkanya, sehingga nanti bisa dikonversi menjadi nilai konsentrasi dari DNA, ya. Ini, prinsip dari metode digital, droplet digital PCR ya. Tapi, ya untuk pengujiannya mungkin kita membutuhkan alat khusus ya untuk proses, pemisahan template-nya ini yang disebut sebagai e-droplet tadi. Jadi, belum terlalu banyak di Indonesia ya, kalau kalau kita lebih banyak yang menggunakan, eee multiple template sekaligus gitu ya, menggunakan yang, eee, real time PCR tadi. Nah ini beberapa contoh penelitian ya, studi, autentikasi atau identifikasi pencampuran produk daging ya, berdasarkan pendekatan genomik, eee, ya menggunakan simple PCR, ada juga yang menggunakan multiplex ya, pork adulteration in beef, campuran daging babi dalam produk, eee, apa, eee, daging sapi, daging ayam, atau daging kambing.
dengan limit deteksi sekitar kurang lebih 1% ya, pada makanan yang sudah diolah atau yang sudah dipanaskan. Ini kalau menggunakan primernya, misalnya di sini menggunakan DNA mitokondria, D-loop region untuk pork ya. Nah, terus yang kalau pakai yang sapi ini, kalau kita pengen tahu ya, berapa pencampuran daging sapi dalam, apa, proses, sampel ya, baik dalam produk, yang apa, segar maupun yang sudah diproses atau diolah. Ini 0,1%, kalau beef adulteration ya, tapi kalau pork adulteration ya kebanyakan paling kecil 0,5% ya. Kemudian ini 1 kilogram juga ini apa, pig untuk, buffalo meat, ya. Ini untuk sapi, untuk, apa, eee, kerbau ya, pig, duck ini kalau kita menggunakan COI 1 ini beda-beda, primer-nya ya, template primer-nya ya, urutan primer-nya itu spesifik untuk masing-masing, spesies ya. Jadi ini bisa kita gunakan, ini penelitian-penelitian sudah dilakukan dari beberapa orang yang sudah mengidentifikasi, eee apa, pencampuran suatu produk pangan untuk mengautentikasi adanya cemaran babi ataupun yang lain. Dog, donkey ya, ini anjing, donkey, keledai, fox, chicken, beef, pork. Nah, ini banyak juga ini ya. Pakai sitokrombe ya ini. Sitokrombe, ada juga yang pakai ATPase, 16 sRNA, 12 sRNA dan seterusnya. Ya Anda tinggal lihat sendiri aja ya contoh-contohnya, ini saya tidak perlu sebutkan satu-satu. Jadi nanti bisa dilihat, referensinya dari mana saja, gitu ya. Juga ya chicken, duck, goose, in meat product, cat, dog, pig, monkey, rat, meat in Islamic food. Nah, ini juga bisa ya untuk mendeteksi pakai sitokrombe, pakai ATPase sampai 0,01 nanogram DNA ya, yang bisa terdeteksi. Oke, comparative analysis, common apply meat hallucination technique. Nah, bisa pakai direct PCR, bisa pakai real time, ya, bisa pakai DDE PCR tadi ya, droplet digital PCR, pakai, DNA barcoding. Nah, ini yang mungkin tadi menggunakan apa namanya itu, eee, teknik, eee, yang multiplex PCR tadi yang terbaru ya, dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain di sini ada ELISA, immunosensor ya, protein mass itu spektroskopi massa, metabolic profiling, dan lain sebagainya. Tapi, apa namanya, untuk real time PCR dan lainnya ini memang dari sisi waktu melakukan analisisnya itu relatif, eee, membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibandingkan dengan, teknik apa namanya ini, ELISA atau mungkin yang immunosensor itu lebih cepat ya, less time consumption. Di sini juga membutuhkan keahlian ya, profesional. Kalau ELISA kan tidak terlalu sulit, karena dia di sini butuhkan, eee, keahlian dalam isolasi DNA-nya. Walaupun sebagian besar, kit-nya sudah ada secara komersil ya, sudah bisa beli gitu ya untuk template DNA-nya, untuk primer dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih, eee, keuntungannya ya menggunakan, PCR ini ya? Biasanya implementasi atau aplikasi dari
PCR ini untuk food authentication itu bisa membedakan ya beberapa spesies produk daging ya, atau produk ikan, produk-produk olahan daging atau olahan ikan ya. Misalnya tadi campuran babi dalam produk sosis misalnya, pork in beef, chicken or turkey meat ya, inclusion pork gelatin, termasuk juga gelatin dari babi pada produk uh, daging dan produk olahan ikan itu bisa dianalisis ya. Detection of halal foodstuff untuk mendeteksi produk-produk pangan halal gitu ya, untuk mengautentikasi keaslian ya, atau pemalsuan suatu produk ya, illegal manufacturing practice, cultivation or growth stage ya, animal origin of dairy product. Nah, untuk mendeteksi keaslian suatu produk hewani ya, seperti susu tadi ya, susu sapi, keju, itu bisa kita cek ya dari mana sumbernya. Geographical origin, cultivar, variety of plant origin ya, seperti olive oil dan sebagainya, termasuk kontaminan illegal additive in plant origin untuk produk-produk nabati ya, plant origin seperti penambahan soft wheat ya, dalam durum ini mungkin dalam tepung gandum ya, soft wheat in pasta, blending of wheat with barley dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah untuk identifikasi spesies ya, baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, implementasinya yang sering digunakan ya untuk metode PCR ini adalah untuk animal origin ya, keaslian suatu produk hewani dan derivatnya pada produk makanan seperti daging ya, meat produk ya. Tekniknya bisa menggunakan real time PCR, bisa menggunakan apa tadi RFLP ya, resistant fragment length polymorphism, atau quantitatively PCR ya, dan lain sebagainya. Dengan limit deteksi yang tentunya berbeda-beda ya setiap metode ini. Kemudian apa sih keuntungannya menggunakan metode PCR ini? Yang pertama adalah dia lebih selektif. Ya. Selektif artinya dia bisa membedakan satu spesies dengan spesies yang lain, karena metode PCR ini kan berbasis DNA ya. DNA setiap individu itu berbeda sehingga dia sangat selektif. Ya. Kemudian yang kedua juga sensitif dan reproducible. Sensitivitasnya cukup tinggi, dan DNA dalam jumlah sedikit aja bisa terdeteksi ya, sampai tadi hitungan pikogram, nanogram DNA itu bisa kita analisis, bisa kita amplifikasi, dan bisa diulang dengan hasil yang sama atau reproducible, itu artinya bisa menghasilkan data yang yang relatif konstan gitu ya, tidak selalu berubah. Kemudian low cost ini sebetulnya ya relatif ya. PCR di Indonesia bahan-bahannya masih cukup mahal ya, reagennya juga lumayan mahal. Ya. Kemudian bisa digabungkan dengan analisis yang lain ya, seperti dengan biosensor atau dengan immunoassay ya, ELISA, mudah dilakukan, itu juga menurut saya tidak terlalu signifikan juga ya, kalau bagi orang yang baru yang belum punya pengalaman ya tetap aja susah ya, terutama untuk preparasi sampelnya. Tapi kalau yang sudah biasa mungkin ya tidak terlalu sulit gitu mengerjakan ya. Tapi butuh keahlian juga di sini. Bisa digunakan untuk identifikasi maupun kuantifikasi ya, dengan menggunakan gen marker. Jadi untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Tidak membutuhkan analisis multivariat ya, tidak perlu data statistik untuk pengolahan data lebih lanjut. Nah, artinya real time langsung analisis datanya itu bisa langsung kita simpulkan. Oh ini positif, ini negatif, ini kadarnya dengan nilai sensitivitasnya sekian. Itu bisa langsung dianalisis. Kemudian
secara efektif dapat juga diaplikasikan ya untuk identification origin keaslian suatu produk pangan ya, baik dalam keadaan apa namanya, maksudnya dalam keadaan segar ataupun sudah dalam bentuk kompleks ya, yang sudah diolah gitu, maksudnya yang sudah dimasak gitu. Memang, teknik PCR ini punya keunggulannya, DNA itu lebih stabil ya, walaupun dia sudah melalui proses pengolahan. Jadi saya contohnya dalam produk sosis, kan itu ada proses pemanasan, ada proses perebusan ya, DNA-nya masih tetap utuh. Itu keunggulannya metode, eee, identifikasi, apa, genomik atau DNA ini, ya dibandingkan dengan analisis yang lain ya, seperti misalnya kalau menggunakan lemak kadang-kadang kan dia, kalau sudah diolah mungkin terjadi proses degradasi ataupun perubahan struktur dan lain sebagainya. Di DNA relatif lebih lebih konsep ya, lebih apa namanya, lebih tahan terhadap proses pemanasan. Jadi, keunggulan dan kekurangan analisis PCR yaitu spesifitasnya tinggi, dapat memberikan hasil yang sama ya, reproducible, dapat membedakan varian spesies, dan stabil ya pada suhu tinggi ya, itu ya. Kelemahannya, DNA mudah terkontaminasi, ya kalau, sampling kita nggak benar, ya yang tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya ya. Itu harus hati-hati ya kalau kita melakukan analisis, DNA ini, perlakuan terhadap sampelnya harus diperhatikan. Karena dia mudah terkontaminasi baik oleh DNA dari luar maupun dari, kerjaan kita sendiri. Kemudian yang kedua biaya peralatan dan reagennya relatif mahal ya. Ya memang kalau di Indonesia, untuk running PCR ini kita kan membutuhkan biaya yang tidak murah gitu. Kemudian, interpretasi hasil PCR yang positif, eee, belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi ya. Ya, kayak kemarin kan untuk, COVID-19 ya, untuk deteksi PCR sebetulnya dia sudah ada ininya ya, standarnya ya, patokannya. Mungkin untuk penyakit infeksi yang lainnya ya tidak semuanya bisa tervalidasi, jangan sampai nanti salah analisis, ini harusnya positif dianggap negatif misalnya. Tapi kalau untuk yang COVID sih sudah terbukti kemarin ya, PCR itu justru jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode yang lain ya, seperti, rapid test. Kemudian, prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus. Ya, artinya di sini tidak mudah dilakukan oleh, orang yang tidak punya pengalaman. Ya, artinya dibutuhkan keahlian tertentu untuk mengerjakan. Itulah beberapa, kelebihan dan, kekurangan daripada analisis genom. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jam berapa waktunya? Habis ya. Ada yang bertanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tes, halo Pak. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Tadi kan yang Paham ya? iya, paham. Tadi kan yang PCR itu kan dia verifikasi sama DNA ya Pak. Jadi DNA-nya itu cuman tercupit sejumlah gen target gitu. Misalkan ada berapa template, ada berapa rangkaian DNA, nah terus cuman diambil secupitnya. Nah itu Ya, berarti dari tempat PCR-nya itu sudah spesifik sama DNA yang sesuai sama yang diidentifikasi ya Pak? oke. Baik. Jadi, terkait dengan penggunaan DNA template, ya, kan kalau kita mau melakukan analisis itu, kita harus pastikan dulu gen target yang akan kita amplifikasi itu yang mana. Tadi kan saya kasih contoh ya, seperti tadi ada DNA mitokondria itu ada, apa, sitokrom B, sitokrom C, 12 srRNA, 16 srNA, dan seterusnya. Itu adalah gen target. Nah, gen target itu terdapat di dalam genom, dalam kumpulan gen yang terdapat dalam makhluk hidup.
Dan biasanya kita harus pastikan dulu nih, yang mau kita kejar itu target gen-nya yang mana, gitu kan. Tidak bisa semua target gen itu kita amplifikasi sekaligus. Makanya dari target gen itu nanti kita akan pilih primer yang cocok untuk target gen ini adalah primer yang mana. Sehingga tidak akan teramplifikasi semuanya nanti, tapi dari gen target itu nanti si primernya akan menempel hanya pada posisi tertentu sesuai dengan urutan gen targetnya tadi. Ya. Nah, apakah ini sudah langsung ada di dalam alat PCR-nya? Ya, gen target itu kita harus isolasi sendiri. Kita isolasi dari komponen makanan yang akan kita amplifikasi. Misalnya dari sampel ya, sampel yang akan kita amplifikasi apa? Apakah dari daging, apakah dari sosis, apakah dari bahan lain, itu kita isolasi dulu DNA-nya. Nah, teknik isolasi DNA ini juga membutuhkan keahlian. Jadi jangan sampai nanti nilainya negatif, tidak teramplifikasi bukan karena tidak mengandung babi, tapi karena kesalahan dalam melakukan proses sampling atau proses eh, isolasi DNA-nya. Ya, jadi pada saat kita mengambil sampel nih daging nih bagian mana yang diambil, kita ekstrak dulu DNA-nya. Kita ekstraksi DNA, nggak mungkin daging itu langsung dimasukkan ke dalam alat PCR. Jadi ekstraksi dulu DNA-nya, nanti barulah DNA itu kita amplifikasi dengan menggunakan primer yang sesuai, primer yang cocok dengan gen targetnya. Gitu. Jadi tidak sekaligus semuanya itu langsung diamplifikasi, tapi kita ambil bagian tertentu dari kita ekstrak dulu DNA-nya dari sampel itu, ya. Nanti DNA-nya lah yang nanti akan kita amplifikasi. Begitu. Ya, mungkin bisa menjawab atau ada pertanyaan Pak, lagi udah silakan. terjawab. Sudah cukup. Oke. Baik, kalau begitu untuk minggu depan ya, saya minta kelompok satu mencari satu topik penelitian tentang autentikasi kehalalan produk pangan melalui pendekatan genomik. Ya ini contoh aplikasinya ya. Misalnya untuk sampel bebas ya, sampelnya bisa bakso, dendeng, sosis, abon, nugget, dan lain-lain. Jelaskan latar belakang dan prosedur pengerjaannya secara detail, artinya metodenya seperti apa, primernya apa yang digunakan, DNA targetnya apa, jenis PCR-nya apa yang digunakan, ya, dan jelaskan hasilnya, kemudian presentasikan di depan kelas. Setelah itu baru buat makalah mengenai tugas tersebut. Oke, itu adalah tugas untuk kelompok satu yang terkait dengan aplikasi metode genomik untuk autentikasi kehalalan produk pangan hewan. Kelompok satu sudah cukup jelas tugasnya. Halo, ada nggak kelompok satu di sini? Siap untuk mempresentasikannya minggu depan? Kalau tidak ada jawaban, berarti saya anggap siap ya. Atau mau diundur 2 minggu? Kalau diundur 2 minggu, berarti saya masuk dulu materi yang eh, pendekatan proteomik. Halo, kelompok satu ada perwakilannya di sini? Oke, kalau tidak ada jawaban, berarti saya anggap setuju ya untuk mempresentasikan minggu depan eh, mengenai aplikasi metode genomik untuk autentikasi kehalalan produk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan kita kembali lagi offline ya. Eh, dan jangan lupa untuk tugas individu hari ini tetap Anda membuat resume ya, eh, materi perkuliahan hari ini. Jangan lupa juga bukti absensinya ya, di upload ya, screenshotnya ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Ya, tutup ya.